It's not a game, it's a rich thing. Halo sahabat setia Gumba Channel. Semoga sahabat setia dalam keadaan sehat selalu sehingga dapat melaksanakan tugas sebagaimana biasa di tengah pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua ini ya. Semoga pandemi segera berakhir ya sehingga kita bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pada video kali ini Gumba Channel ingin berbagi tentang pengembangan video kelima ya terkait rekapitulasi absensi jarak jauh. Kali ini kita akan kembangkan satu fitur lagi, yaitu menambahkan tombol-tombol navigasi sehingga memudahkan pengguna link ini ya, baik Bapak Ibu guru, peserta didik maupun orang tua peserta didik yang diberikan link rekapitulasi tersebut. Tombol-tombol navigasi ini sangat membantu ya bagi Bapak Ibu yang mengampu rombongan belajar atau kelas yang cukup banyak. Lebih-lebih Bapak Ibu guru yang mengelola absensi harian peserta didik selama PJJ untuk sekolah yang memiliki rombongan belajar cukup banyak. Jadi menu-menu ini sangat membantu dalam navigasi data ya, mempermudah kita dalam menemukan data. Sebagai contoh ini data sekolah binaan saya ya. Saya buatkan satu menu, satu sheet menu ya, yang isinya sejumlah sekolah binaan dan satu tombol rekapitulasi. Kita coba lihat rekapitulasi. Kita klik. Nah, jadi data akan terekap ya, ini otomatis kan seperti halnya absensi Pak Ibu ya, terekap secara otomatis. Ini data progres pengiriman harian guru-guru binaan saya ya. Jadi kita kembalikan ke menu, klik menu. Jadi kembali ke menu. Nah, kita coba ingin melihat keadaan guru-guru di SMK Pariwisata Mengitani. Progres pengiriman datanya. Nah, seperti ini Pak Bu. Ini progres pengiriman data di Pariwisata Mengitani ya. Jadi tanggal 5, tanggal 11 Mei ya, dan tanggal 12 ini datanya. Jadi cukup cepat progres guru-guru kita di sini ya, sampai tanggal 12 Mei ya. Jadi jumlah guru yang mengirim 49 ya. Jadi cukup banyak dari 50 guru yang ada. Jadi kembali ke menu, Ibu. Nah, itu kita tujuannya itu kita menambahkan tombol-tombol. Contoh ke SMK 1 Denpasar. Setelah terakhir. Nah, ini Bu, penyebaran data cukup banyak Bu ya. Ini penyebaran data cukup banyak dari SMK 1 Denpasar ya, karena gurunya cukup banyak juga. Ini terakhir Bu, bisa dilihat lumayan banyak ya, 170-an guru. Jadi yang menyetorkan laporan PJJ-nya 141. Demikian Bu yang bisa kiranya akan kita kerjakan. Ini identik dengan absensi Pak Bu. Jadi kita kembali ke menu, bagaimana membuat tombol-tombol navigasi ini sehingga memudahkan dalam pencarian data. Mari kita simak bersama-sama Bu. Tidak begitu sulit Bapak ya. Jadi Bapak tentunya menyiapkan sheet menu seperti ini ya, menambah juga satu sheet untuk rekapitulasi seperti ini. Dalam absensi kita yang sudah kita miliki. Kita masuk ke form absen ya, yang sudah ada ya. Nah, ini Bapak. Jadi ini absensi yang sudah kita buat rekapitulasinya sampai dengan hari ini ya, tanggal 28 Agustus nih. Untuk pelajaran matematika wajib, saya contohkan ini akan kita buatkan menu navigasi. Nah, di sini kita buatkan jumlah harian Bu ya, yang hadir, yang izin, yang sakit tanpa keterangan harian ini kita buatkan. Nanti kita bagaimana caranya membuat, kita simak bersama-sama Bu ya, tidak begitu sulit ya. Jadi kita sudah menyiapkan tombol rekapnya juga Bu. Nah, itu menu sheet rekapnya. Jadi sheet rekapnya kita buatkan juga per kelas ini. Yang direkap adalah kehadiran per pertemuan ya, pertemuan pertama sampai dengan ke-15. Ini barangkali dalam satu semester ada 15 pertemuan. Ini silahkan opsional Bu ya. Kalau absensi harian mungkin ya satu semester cukup banyak ya, satu bulannya kurang lebih 20 pertemuan ya. Jadi buat rekap per bulan boleh Bu ya, atau rekap per semester. Jadi ada kurang lebih 2 kali 5 ya 100 pertemuan gitu ya.
Nah, bagaimana membuatnya Bapak Ibu? Mari kita coba lihat. Jadi Bapak Ibu sudah menyiapkan menu seperti ini ya. Nah, jadi ini menunya ada 7 rombel ya. Kelas 11 MIPA 9, kelas 11 MIPA 10 sampai dengan kelas 12 IPB. Kemudian tambah rekapitulasi. Ini sudah kita siapkan. Kita tinggal membuat link navigasi Bapak Ibu. Caranya kita klik kelas yang pertama nih ya, diklik pada kelas pertama, jadi pada sel kelas pertama ya. Kemudian Bapak pilih sisipkan, ini bahasa Indonesia sisipkan, kalau bahasa Inggris insert ya. Kemudian sisipkan link. Nah, kita tunggu sebentar Bu. Nah, sudah muncul, kita pilih linknya adalah sheet dalam spreadsheet ini. Index spreadsheet gitu ya. Nah, kita cari kelasnya Bu. Kita cari kelasnya. Kelas 11 MIPA 9. Nah, ini kita klik 11 MIPA 9. Kemudian terapkan atau play in English ya. Nah, jadi kelas MIPA 9 sudah selesai ya. Selanjutnya kelas yang lain sama Bu, sisipkan, insert, sisipkan link, insert link dalam spreadsheet ini atau index spreadsheet, ambil kelas MIPA 10, terapkan. Jadi seperti itu saja sampai dengan kelas terakhir Pak Bu ya. Dan yang terakhir kelas 12 IPB. Sisipkan, klik sisipkan link, pilih sheet dalam spreadsheet ini atau index spreadsheet ya kalau bahasa Inggrisnya. Pilih sheet kelas 12 IPB. Terapkan. Dan yang terakhir link untuk rekapitulasi. Sisipkan link, pilih rekap. Jadi selesai. Jadi menu rekap sudah dilengkapi dengan link. Kemudian agar ini berfungsi, setiap kelas ataupun di rekap kita kasih menu, link untuk menu Bu ya. Jadi kita masuk ke rekap, sheet rekap. Nah, di sini ada menu ya. Kemudian di sheet kelas juga kita siapkan menu ya. Sheet rekap. Di sini kita linkkan juga, klik di sel menu ya. Kemudian sisipkan link dalam spreadsheet ini, cari menu, terapkan. Kemudian di kelas pertama klik menu, sudah ya, sisipkan, kemudian sisipkan link dalam spreadsheet ini, pilih, cari menu, terapkan. Jadi untuk yang kelas yang lain Mbak Bu tinggal mengcopy sel ini ya. Jadi copy ini di sel ini ya, sel yang berisi menu ini di copy saja ya, Ctrl C ya. Masuk ke kelas berikutnya, paste ya, itu juga kelas yang lain, tinggal di paste Bu. Jadi sudah otomatis berisi link. IPB pastekan, IPS 1 pastekan, IPS 2 sudah tertempel ya, jadi IPS 3 sampai dengan IPS 4 tempel di sini pokoknya di kolom sel A2. Jadi sudah selesai Bapak Bu. Jadi seluruh sheet sudah kita coba ya. Kita klik di sini, klik menu, jadi akan kembali ke menu ya. Pilih mungkin rekapitulasi, klik rekap, jadi kembali ke rekap ya. Seperti itu Bapak Bu ya. Kita kembali ke menu ya, pilih kelas pertama misalnya 11 MIPA 9, dia akan masuk ke 11 MIPA 9 ya. Kembali ke menu, demikian seterusnya Bu ya. Kelas terakhir misalnya kelas 12 IPB, kita klik kelas 12 IPB, maka akan menuju ke kelas 12 IPB. Nah, sekarang bagaimana cara membuat jumlah ini Bapak Bu ya? Jumlah ini ya, ini tinggal coba saya delete dulu ya, karena kita akan hilangkan ini. Nah, jadi
semisal Bu belum punya, jadi tinggal menambahkan baris ya, jumlah hadir, jumlah izin, jumlah sakit, dan jumlah tanpa keterangan Bu. Jadi tambahkan baris lagi 4 di bawah nama siswa ya. Bagaimana membuat rumus di sini Bapak Bu? Jadi kita gunakan rumus conif ya, sama dengan conif hitunglah jika. Jadi klik ini, langsung sorot ke atas Bapak Bu sampai siswa pertama ya. Lewat selesai ya, satu kolom untuk hari pertama. Ini kita pakai titik koma, titik koma, tanda petik. Ibu sesuaikan dengan aplikasi ya, laptopnya ada yang titik koma, ada yang koma gitu ya. Hitung hadir gitu ya, H. Tutup. Nah, agar rumus ini bisa kita copy ke bawah, Ibu. Jadi kita kunci siswa pertama ini ya, C7 baris ke-7 kita kunci dengan tanda string. Kita sudah belajar kemarin ya, kunci baris. Dan baris ke-26. Jadi dikunci barisnya sehingga bisa kita copy ke bawah rumusnya, enter. Jadi ada 17 ya. Kita copy bawa ke sini, ke baris berikutnya ya, paste. Jadi angkanya akan sama dengan 17 karena yang kita hitung semua masih hadir, kita tinggal edit Pak Bu. Di sini yang dihitung adalah H diganti dengan I, izin, enter Bu, jadi kosong. H diganti dengan S, enter Pak Bu. Kemudian H diganti dengan kosong Pak Bu ya, enter. Ada 3, jadi dari 20 siswa ya. Jadi hadir 3 tanpa keterangan, hadir 17 tanpa keterangan 3. Jadi rumus ini tinggal Bapak copy ke kanan di blok ya, 4-4-nya di copy ke kanan. Itu jumlah pertemuan Bapak ya, sampai pertemuan terakhir. Sudah selesai Bapak. Jadi tinggal menunggu data nanti ya. Data ini akan terekap setiap hari atau setiap pertemuan. Dan data ini akan kita buat rekapitulasi kelasnya seperti di sini Bapak ya, rekap kelas. Nah, misalnya sebelum ke sana, Ibu, rumus ini Bapak bisa kopikan ke kelas yang lain ya. Tinggal di copy ya, Bu. Ya, alamat ranknya ya. Di sini C7 sampai dengan C44. Ya, karena jumlah siswa ini lebih banyak. Tinggal copy paste di sini, Bapak ya. Tak perlu membuat rumus lagi. Nah, untuk rekapannya ini, Pak Ibu, saya contohkan nih, saya hapus ya. Bagaimana kita membuat rumus ini? Hanya mengatur link aja, Bapak ya. Nah, kelas pertama 11 MIPA 9. Kita tinggal klik sama dengan, cari 11 sheet 11 MIPA 9. Klik pada pertemuan pertama yang hadir. Ini ya, ya. Enter. Nah, ada 36 yang hadir. Selanjutnya tinggal Bapak Bu kopikan ke bawah. Jadi otomatis akan terekap baris berikutnya. Jadi nggak usah ya. Kita cek ada 3011 11 MIPA 9. 3011 udah betul Bapak ya. Jadi begitu Bapak, kita tinggal mengcopy rumus ini ya. Kita blok ke bawah ya. Dan copy ke kanan. Sejumlah pertemuannya 15 pertemuan. Jadi selesai Bapak Bu. Jadi demikian cara membuat tombol navigasi pada rekapitulasi absensi yang sudah kita miliki sebelumnya Bapak ya, berdasarkan video ke-5 dari Gumba Channel Bapak ya. Video ketiga membuat absensinya, strukturnya ya, dengan memasukkan nama siswa dan kelas. Video ke-5 merekapitulasi responsesnya. Jadi ini data responses yang ini Bapak ya, responses ini kita rekap. Mengingatkan kembali ya, nah, yang acak begini ya, bersebaran ya nama-namanya. Kita kumpulkan menjadi kode seperti ini kan. Masih ingat Bapak ya? Jadi kita rekap. Tambahannya ini Bapak, ada rekapnya dan ada menu untuk navigasi ya. Nih, Bapak ya. Atau menu home bolehlah namanya, terserah Bapak ya. Demikian barangkali semoga video ini bermanfaat khususnya Bapak Ibu guru yang mengampu rombongan belajar yang cukup banyak ya, karena akan memudahkan kita dalam merekap maupun mencari data siswa per kelas. Apalagi link rekap ini Bapak Ibu guru bagikan juga kepada peserta didik maupun orang tua peserta didik. Jadi sekian video ini, semoga bermanfaat. SMK bisa, SMK hebat, berbagi itu indah.